Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, bagaimana keadaannya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Well, kali ini kita memasuki materi untuk semester 2 atau semester genap. Nah, untuk materi pertama kita akan membahas tentang present continuous tense. Sebelumnya kita akan mengetahui apa sih present continuous tense itu? Well, present continuous tense yaitu tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu kejadian ataupun kegiatan yang saat ini sedang dilakukan. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh tentang present continuous tense, kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang to be. Karena untuk membuat kalimat present continuous tense, kita harus menggunakan to be. Oke. To be untuk present continuous tense ini ada 3. Yang pertama am, kemudian is, dan terakhir are. Nah, untuk I, to be-nya adalah am, he, she, it, atau nama orang seperti Aisyah atau John, to be-nya adalah is. Lalu you, they, we, atau dua orang seperti Aisyah and John, to be-nya adalah are. Oke, berikut adalah pattern atau rumus untuk membuat present continuous tense. Yang pertama, untuk kalimat afirmatif atau kalimat positif, rumusnya adalah subject plus to be plus verb 1 yang ditambahkan ing plus objek. Lalu kemudian untuk kalimat negatif, rumusnya adalah subject plus to be plus not plus verb 1 yang ditambahkan dengan ing plus objek. Lalu untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, to be-nya kita letakkan di awal kalimat, seperti pada rumus berikut. To be plus subject plus verb 1 yang ditambahkan dengan ing plus objek. Well, perhatikan rumus ketiga rumus yang barusan. Jadi untuk kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif, dalam present continuous tense kita harus menambahkan ing pada verbnya. Next, kita akan langsung membahas contoh kalimat dari present continuous tense. Oke, untuk contoh yang pertama yaitu I am drinking a glass of milk. Saya sedang minum segelas susu. Coba kita lihat, I di sini adalah subjek, kemudian am adalah to be dari I, lalu drinking. Drinking ini adalah gabungan dari verb 1 yaitu drink yang ditambahkan ing. Kemudian a glass of milk yaitu objeknya. Dan ketika kita ubah ke dalam kalimat negatif, maka akan menjadi seperti ini. I am not drinking a glass of milk. Coba kita perhatikan, I adalah subjeknya, kemudian am adalah to be dari I, lalu not ini sebagai tanda bahwa ini adalah kalimat negatif. Kemudian drinking adalah gabungan antara verb 1 dari drink yang kita tambahkan ing. Kemudian a glass of milk yaitu objek. Nah, untuk interrogative sentence atau kalimat tanyanya menjadi am I drinking a glass of milk? Nah, untuk kalimat pertanyaan, am-nya atau to be-nya ini kita letakkan di awal kalimat. Kemudian diikuti dengan subjek. Am-nya adalah to be, I-nya sebagai subjek, drinking sebagai verb 1 yang kita tambahkan ing, lalu a glass of milk-nya adalah objek. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu he is reading a book. Kemudian kita coba perhatikan kembali rumusnya. He adalah subjek, is-nya adalah to be dari he, kemudian reading adalah verb 1 yang kita tambahkan ing, lalu a book adalah objeknya. Well, ketika kita ubah ke dalam kalimat negatif, maka akan menjadi
He is not reading a book. Kita tambahkan not setelah to be-nya, yang menunjukkan bahwa kalimat ini adalah kalimat negatif. Kemudian ketika kalimatnya berubah ke dalam kalimat interrogatif, maka akan menjadi is he reading a book? Apakah dia sedang membaca buku? Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, untuk kalimat interrogatif, to be-nya kita letakkan di awal. Is sebagai to be dari he, kemudian he-nya sebagai subjek, lalu reading sebagai verb 1 yang ditambahkan ing, kemudian a book sebagai objek. Well, setelah memperhatikan beberapa contoh dari kalimat present continuous tense, mari sama-sama kita membuat kalimat dari present continuous tense tersebut. Sally dan ibunya sedang memasak di dapur. Well, bagaimanakah kalimat present continuous tense-nya? Yes, excellent. Kalimatnya yaitu Sally and her mother are cooking in the kitchen. Sally and her mother adalah subjek, kemudian are-nya adalah to be. Kenapa kita menggunakan are? Karena Sally and her mother adalah subjek plural. Subjeknya lebih dari satu orang. Otomatis kita menggunakan are. Kemudian cookingnya itu adalah verb yang kita tambahkan ing. Lalu in the kitchen-nya itu sebagai komplement atau sebagai pelengkap dari kalimat tersebut. Lalu bagaimana dengan kalimat Wahyu sedang belajar bahasa Inggris? Yes, you are right. Betul sekali. Kalimatnya adalah Wahyu is studying English. Wahyunya sebagai subjek, kemudian is-nya sebagai to be dari Wahyu. Karena untuk subjeknya satu orang kita menggunakan is. Lalu studying-nya sebagai verb yang kita tambahkan ing, dan English sebagai objek. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan present continuous tense kali ini. Thank you for watching and have a great day. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.